Menyapa Anda kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda semuanya untuk terus menggali dan belajar akan firman Tuhan. Mencoba kita akan renungkan terus setiap firman Tuhan yang kita baca. Dan saya percaya kita akan selalu mendapatkan pesan Tuhan yang kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kini kita sudah masuk di Yesaya pasal yang ke-37. Ini merupakan lanjutan dari apa yang kita pelajari kemarin, yaitu di Yesaya pasal 36. Yang mana pada kemarin kita belajar sama-sama bahwa bangsa Israel atau bangsa Yehuda menghadapi ancaman yang serius, yaitu dari bangsa Asyur. Bangsa Asyur di era itu adalah salah satu bangsa yang terkuat. Sebetulnya bangsa Yehuda sudah meminta pertolongan kepada bangsa Mesir. Namun rupanya Mesir sendiri juga dalam kondisi yang lemah. Sehingga utusan daripada Raja Asyur mengatakan kepada bangsa Yehuda pada waktu itu, sekaligus mengintimidasi kelemahan mereka dan seolah-olah hendak menyatakan bahwa sebentar lagi bangsa Yehuda akan habis oleh karena serangan bangsa Asyur. Betapa tidak, bangsa Yehuda sendiri dalam keadaan lemah meminta bantuan kepada Mesir, yang mana Mesir pun jelas kalah kuat dibandingkan dengan Raja Asyur. Lagi pula Raja Asyur pada waktu itu mendominasi di daerah pada saat itu. Negara-negara manapun takluk dan takut kepada bangsa Asyur. Jadi kita bisa bayangkan pergumulan hebat menimpa kepada Raja Hizkia yang memerintah Yehuda pada waktu itu. Lalu apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia? Sehingga akhirnya kita mengetahui bahwa Yehuda luput daripada serangan Asyur, bahkan mengalami kemenangan yang luar biasa. Dilihat dari sisi manapun, jelas Yehuda tidak mungkin menang melawan bangsa Asyur. Bahkan ketika dia berusaha meminta pertolongan kepada bangsa-bangsa lain pun, sesungguhnya itu pun percuma, karena mereka pun takluk kepada bangsa Asyur. Namun kenapa akhirnya Hizkia bisa memenangkan pertempuran itu? Kalau kita membaca di ayat yang ke-14 daripada pasal 37 ini merupakan kunci kemenangan Hizkia. Ayat yang ke-14, Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan, katanya, "Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarlah, bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah. Dengarlah segala perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mencela Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan semua bangsa dan negeri-negeri mereka dan menaruh para Allah mereka dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Tuhan." Jadi yang pertama kita perlu belajar dari Hizkia. Memang secara manusia dia sangat takut, tetapi di dalam ketakutannya dia lari kepada Tuhan. Dia meminta pertolongan Tuhan. Dia bentangkan surat ancaman itu di hadapan Tuhan, di rumah Tuhan. Lalu kemudian Hizkia berseru kepada Tuhan, mengandalkan hanya kepada Tuhan saja, bukan mengandalkan kepada bangsa-bangsa lain. Kenapa? Karena manusia lemah. Hanya Tuhan yang menjadi pertolongan sejati. Dan benar kita membaca kemudian peristiwa ajaib terjadi. Kalau Anda membaca ayat yang ke-36, dikatakan seperti ini. Keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Jadi hal yang ajaib terjadi. Hal yang dalam tanda kutip tidak masuk akal terjadi. Kenapa malaikat Tuhan sendiri langsung mendatangi perkemahan Asyur dan membunuh 185.000 orang Asyur, sehingga ketika pagi hari semuanya terlihat bangkai orang-orang mati saja. Jadi begitu pemandangan yang mengerikan. Siapa yang membunuh mereka? Malaikat Tuhan sendiri. Artinya apa? Tuhan ganti perang
bagi bangsa Yehuda. Sungguh bangsa Yehuda, Raja Hizkia hanya diam saja, tetapi Tuhan yang berperang bagi mereka, dan Tuhan memberikan kemenangan bagi mereka. Apa yang bisa pelajari dari hal ini? Kadang-kala dalam hidup ini kita berhadapan dalam situasi mentok, dalam situasi yang seolah dalam tanda kutip kita mau habis. Selesailah kita, sudah tidak ada jalan, semua pintu seolah tertutup. Bahkan tidak ada lagi apa yang bisa kita harapkan. Tidak ada lagi yang bisa kita andalkan. Kita mau minta bantuan pun kita mau minta bantuan kepada siapa. Tidak ada yang bisa kita andalkan. Dalam situasi seperti itu, jangan pernah membiarkan iblis mengintimidasi kita. Kita masih punya solusi, dan solusinya adalah datang kepada Tuhan. Bawa semua masalah kita kepada Tuhan. Bentangkanlah seluruh masalah kita kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, hanya Engkau yang sanggup menolong aku. Kalau kita sungguh-sungguh berharap dan mengandalkan Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan dengan sungguh-sungguh, bahkan hal yang tidak mungkin pun bisa menjadi nyata buat kita semuanya. Sebagaimana Tuhan ganti perang buat Hizkia dan bangsa Yehuda, hal yang sama juga berlaku buat kita yang hidup di zaman sekarang. Kadangkala memang kita harus melakukan bagian kita. Kadangkala kita memang tetap, misalnya kalau kita sedang punya masalah dalam hal keuangan, kita memang tetap harus bekerja. Tetapi seringkali yang terjadi adalah yang kita kerjakan sesuatu yang sederhana, yang kecil, tetapi Tuhan bisa melipat kali gandakan itu. Yang kita lakukan mungkin hanya baru melangkah sekian, tapi Tuhan bisa membuka jalan begitu kita melangkah. Ada begitu banyak hal yang tidak pernah terduga terjadi ketika kita berjalan bersama Tuhan dan kita mengandalkan Tuhan. Bahkan apa yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita pikirkan sekalipun, Tuhan bisa lakukan itu. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang menjawab melebihi apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Sebab itu saya mendorong ibu bapak saudara semuanya, ketika Anda dan saya berada dalam posisi terjepit, jangan sampai kita putus asa, apalagi kita berpaling dan meninggalkan Tuhan. Justru itulah saatnya kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang yang mengandalkan Tuhan sekali-kali tidak pernah dikecewakan. Tuhan tetaplah sumber pertolongan sejati bagi kita semuanya. Tuhan berkati.